Berarti kita sekarang mulai membahas. Kemarin sudah ada yang dibahas belum? Nomor 11 kayaknya ya. Oh ini siapa nih? Oh ini Cindy nih. Oke, Cindy sudah join. Berarti masuk semua. Latihan 1 nomor 11 kemarin sudah belum ya? Frans. Kedudukan titik. Udah ya? Oke. Berarti tinggal 2 soal ya, nomor 4 dan 5 ya. Oke. Nomor 5 kayaknya kemarin juga sudah saya contohin ya. Kemudian sudah saya kasih kunci jawabannya ya. Iya nggak? Yang kemarin kita bahas nomor 5A atau yang B? Dan yang A apa yang B yang kita bahas waktu itu? Sempat kebahas belum nomor 5? Ellen. Saya lupa, Bu. Pak Deril. Nomor 5. Kemarin ada yang sempat kebahas nomor A atau yang B? Kayaknya 5A udah dulu. Oh, 5A. 5A sama nomor 11. Udah. Nomor B? Nomor B jawabannya apa? B belum. Oh, yang B belum. Nomor B jawabannya apa? Apa, Ben? Jawabannya yang B, Ben. Bentar, Bu. X-4 kuadrat tambahin Y-3 kuadrat sama dengan 2. Min 4 tambah X-4. Oke. X min 4 X min 4 kuadrat tambah Y-3 kuadrat. Y min 3 kuadrat ya, sama dengan 2. Oke. Caranya gimana, Ben? Jujur saya masih bingung sih, Bu. Kemarin ngeliat temen ini kayak di kuadrat-kuadratin terus nanti di ininya, di jumlah X, Y-nya. X-nya apa, Ben? Di titik P itu X-nya apa? 4 min akar 2 cos theta. 4 min akar 2 cos theta. Kemudian kalau kita mau cari akar 2 cos theta, berarti dia berubah menjadi apa? Saya pakai warna. Akar 2 cos theta sama dengan apa? Jonathan. Kalau dari persamaan yang biru ini, saya mau dapetin akar 2 cos theta. Berarti akar 2 cos theta itu sama dengan apa, John? Jo. X sama dengan 4 min akar 2 cos theta. Nah, dari persamaan ini, saya mau dapetin akar 2 cos theta. Berarti sama dengannya di ruas kanan ini sama dengan apa? 4 min X. 4 min X. Ya. Kemudian persamaan Y-nya? Y-nya apa, Ben? 3 min akar 2 cos theta. 3 min akar 2 cos theta. Ya. Kemudian dari persamaan Y ini, saya mau dapetin akar 2.
Kok cos ya? Sin ya? Ya, Bu, sin. Saya bisa baca sin. Sin. Sebentar. Ini warna biru. Kurang dihapus. Sin. Sin theta. Oke, berarti kalau saya mau dapetin di sini akar 2 sin theta, berarti ini sama dengan apa, Joan? Yang akar 2 sin theta ya, Bu? Saya dapatnya yang itu bukan, Bu, yang 3 min-nya bukan, Bu? Ya, 3 min-nya, betul. Nah, kemudian kan kita mau cari tempat kedudukan titik P, dan titik P itu kan ada sin theta sama cos theta. Padahal kan dia bilang tetanya itu berubah dari 0 derajat sampai 360 derajat. Artinya dia muter ya. Karena muter berarti kemungkinan besar dia berupa lingkaran gitu ya, Jonathan ya. Nah, kalau berupa lingkaran, persamaan lingkaran itu kan yang kita kenal ada X kuadrat sama Y kuadrat. Maka dua persamaan yang warna merah ini harus kita kuadratkan supaya muncul X kuadrat dan Y kuadrat gitu ya. Kuadratkan. Nah, jadi apa sih dasarnya kenapa kita harus mengkuadratkan persamaan itu? Alasannya apa? Kan kita harus dapat alasannya ya. Karena kita mau bikin persamaan kedudukan titik P itu yang berupa lingkaran. Kenapa berupa lingkaran? Karena koordinat titik P itu ada sin dan cos. Tetanya itu berubah dari 0 derajat sampai 360 derajat. Berarti dia akan muter berupa lingkaran. Nah, persamaan lingkaran itu ada X kuadrat sama Y kuadrat. Berarti pasti ini harus kita kuadratkan yang warna merah ini ya. Maka saya pakai warna hitam. Akar 2 cos theta min 4 sama dengan 4 min X. Ini kalau kita kuadratkan jadinya apa, Cindy? Dikuadratin jadinya apa, Cindy? 2 cos kuadrat theta. 2 cos kuadrat theta sama dengan apa, Cindy? 16 Nggak usah dijabarkan, Cindy, biarkan bentuknya seperti ini. Oke? Biar nggak usah susah lihatnya. Nanti kalau misalnya toh kita harus menjabarkan, nanti terakhir aja kalau cos sama sin hilang. Itu ya, Cindy ya. Nah, kemudian yang persamaan biar beda nih. Yang kedua, kuadratkan jadinya 2 sin kuadrat theta sin kuadrat theta sama dengan 3 min Y kuadrat. Ya. 3 min Y kuadrat. Nah, sekarang perhatikan. Ini masih terpisah. Yang satu persamaan dalam Y, yang satu persamaan dalam X, gitu kan. Maka supaya ini nanti dapat persamaan lingkaran, berarti harus ada X kuadrat dan Y kuadrat ditambah. Ada tanda plus ya. Maka dua persamaan ini harus kita tambah. Nah, begitu. Atau kita pakai logika ini persamaan lingkaran kan nggak ada sin sama cosnya tuh, hilang. Nah, supaya sin sama cos hilang, berarti ini harus ditambah nih. Cos kuadrat sama sin kuadrat harus kita tambah supaya dia berubah menjadi 1, hilang ya. Gitu. Maka dia menjadi 2, buka kurung, cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta gitu ya.
Nah, 2-nya kita faktorkan keluar. Jangan ikut ditambah ya. Nah, begitu. Inilah yang berubah menjadi 1 nanti. Ini sama dengan 1. Maka jari-jarinya adalah 2, gitu ya. Kemudian yang ruas kanan, ya udah sama aja. Nah, 4 min X dikuadratin, itu sama aja dengan X min 4 kuadrat ya. Kenapa? Alasannya apa, Cindy? Kenapa 4 min X dikuadratin itu sama dengan X min 4 kuadrat? Alasannya apa, Cindy? Kalau dijabarin sama, Bu. Kalau dijabarin sama, boleh. Atau gini, Cindy. Kalau misalnya yang ini ya. Nih. Saya keluarkan minnya, biar X-nya jadi positif. Jadi X min 4 dong di dalam kurung. Gitu ya. Ini. Kemudian ini kita kuadratin. Min 1 dikuadratin, ya plus. Ya udah habis. Jadi hasilnya sama dengan ini. Gitu kalau penjelasan aljabarnya, Cindy. Jelas ya? Jadi nanti jangan bingung. Kenapa 4 min X kuadrat kok bisa tiba-tiba berubah jadi X min 4 kuadrat? Ya alasannya yang ini nih. Minnya dikeluarin atau kalau kalian jabarin itu hasilnya akan sama. Tapi lebih mudah melihatnya kalau ini. Minnya dikeluarkan, kemudian minnya dikuadratin. Yang dalam kurung tetap sama. Begitu. Oke, paham ya? Nomor 5 bisa ya? Oke, sekarang ya nomor 4. Nomor 4 yang A. Jawabannya apa? Saya mau tanya sama siapa ya? Kristal, jawabanmu apa yang nomor 4A? Kristal? Bu, Putus ya saya. Kristal? Suara saya udah kedengar? udah Bu. Oke. Ya, nomor 4A. Jawabanmu apa, Kristal? 4A. Kalau 4A saya ini 16 sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Jadinya R-nya 4. Oke. Nah, saya tulis balik ya. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Ada yang belum dapat? Nomor 4 yang A? Caranya gimana, Una? Caranya gimana? Una, kamu udah dapat belum? Yang nomor 4A? Mic-mu nggak bisa dipakai, Una. Oke, siapa yang udah? Chen? Kamu 4A sudah belum? Belum Bu saya. Tapi ini bisa nggak mengerjakan yang nomor 4? Caranya gimana? Start pertama harus diapakan? Chen? Yang pertama kita utak-atik itu yang mana? Masih kurang ngerti Bu. Ellen? Yang kita utak-atik yang mana, Ellen?
nomor 4A? Saya belum, Bu. Yang sudah siapa? Dwira udah? Saya udah, Bu, cuman kayak saya salah jawabannya. Jadi belum. Yang kamu jabarin yang mana, Dwira? Maksudnya, Bu, Kamu dapat ini, itu jabarin yang mana? yang kan PB sama dengan akar X min 0 kuadrat. Oke, berarti yang kamu jabarin yang PB, yang persamaan yang diketahui di soal ya? Iya. PB itu sama dengan 2 kali PA. Nah, kemudian ini dikuadratin aja, Dwira, biar langsung cepet ya. Ini langsung aja kita kuadratkan jadi PB kuadrat sama dengan 2-nya juga ikut dikuadratin ya. Jadi 4 dikali PA kuadrat. Nah, artinya PB itu apa, Cep? Artinya PB dikuadratin. PB itu artinya apa sih, Cep? Ya, Bu. Artinya PB itu apa? Apa artinya PB? Nggak tahu, Cep. saya nggak nyimak. Di vektor apa di vektor? Artinya PB kalau di vektor apa? Baru semester kemarin, Cep, belajar vektor. Vektor PB itu artinya apa? Berarti B min P itu maksudnya? Ya, jadi PB itu jarak titik P ke titik B, Cep. Ya, karena yang diketahui di sini kan titik tuh. Titik P, titik A, titik B. Berarti artinya PB itu segmen garis. Ruas garis ya. Jarak titik P ke titik B. Berarti gimana kalau jarak, Cep? Kita pakai konsep apa? Jarak titik ke titik. Pakai konsep apa? Gimana caranya menghitung jarak titik ke titik? Ben, yuk dibantu, Cep. B min P. B min P. Apanya B sama apanya P? Delta X, ya. Delta X-nya PB berarti X-nya si P dikurangi. Kalian mau X-nya si B dulu, kemudian dikurangi X-nya si P, sama aja ya. Karena yang tadi itu, lagi-lagi, 4 min X dikuadratin itu sama dengan X min 4 kuadrat kan tadi. Gitu. Karena ini bukan vektor ya. Bukan vektor, kalau vektor PB baru X-nya B dikurangi X-nya P. Karena ini segmen garis, jadi dia nggak ada arahnya ya. Yang penting panjangnya sama gitu. Maka kalian mau X-nya P duluan atau mau X-nya B duluan, sama aja. Kemudian delta Y, berarti di sini Y-nya P dikurangi Y-nya B. Dikuadratin karena delta ya. Ya, sama dengannya berarti 4 kali ya. 4 kali, saya tulis di mana nih? Tabrakin aja ya. 4 dikali. Nah, PA itu berarti artinya apa, Cep? Yuk, kamu lagi biar kamu jadi mahir. Artinya PA? Berarti XP. Ya, XP min X apa? XA. Ya. Terus? Nah, ditambah itu 4 kali juga. Ditambah, ini kan ada kurung besarnya, Cep. Di sini. YP kurangi A. Ya, YP dikurangi YA. YA kuadrat.
Oke. Sekarang kita masukkan nih, Cep. XP itu apa di soal 4A? XP. X-nya titik P, itu ya. Apa? Titik P itu yang mana? Itu coba kamu baca soal nomor 4 yang A. Titik P itu apa? Koordinatnya berapa koma berapa? Itu X, Y. Ya udah berarti XP apa? Itu berarti X. Iya. XP berapa? 8. Eh? 0. Jangan ketukar-tukar, hati-hati ya. Kalau ketukar pasti ada yang salah. YP? YP, Y. Ya. YB? 8. Nah, baru 8. Kuadrat. Sama dengan 4-nya tetap. Kita mau isiin X A dan XP, YP, YA. XP? X. X. XA? 0. Oh. Kuadrat. Plus. YP? Y. YA? 2. Oh iya. Saya salah lihat. Kuadrat. Ya udah tinggal dijabarin tuh, Cep. Yang ini kan X kuadrat aja ya. Ini X kuadrat aja tuh. Y min 8 dikuadratin, Cep. Yuk dijabarin. Y kuadrat. Min 16 ya, Bun. Betul. Terus plus 64. Sama dengan itu 4 dikali dalam kurung X kuadrat. 4X kuadrat. Terus Tambah Y kuadrat. Min 4Y. Min 4 ya. Oh ini kuadratnya kok double ya? Ini enggak ada ya. Min 4Y. Iya, plus 4. Plus 4. Ya. Kemudian kamu kali 4 semuanya, Cep. Terus ini dipindah ruas ya. Ini saya tulis nih. 64. Angkanya saya tulis di sini ini jadi 16 ya, kurangi 16. Benar ya, Cep? Sama dengan ini kan 4X kuadrat tuh. Dikurangi 1X kuadrat jadinya berapa? 3X kuadrat. 3X kuadrat. Y kuadratnya berapa? Kok saya nulis Y? Ini X. 3X kuadrat plus 3Y kuadrat. Ya. Terus? Plus 12Y. Plus 12Y. Ini min 16Y. Ini min 16Y. 0 dong. Habis. Udah langsung dibagi 3. Itu. Jadinya yang ini tuh, yang kristal ketemu tadi ya. Bisa paham? Una paham? Oke. Nah, yang kalian utak-atik itu yang ini. Pokoknya persamaan yang diketahui di soal ya. Nah, kalau yang B berarti PN sama dengan 3 kali PM. Tinggal masuk-masukkan isinya tuh, titiknya, tinggal urak-urak aja, gampang ya? Bisa ya? Nah, Dwira tadi kamu nggak teliti di mana, Dwira? Kayak saya yang bagian kuadratnya, saya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 20. Saya nggak tahu 20 di mana. Oke. Harus teliti. Okay. Ya. Tapi kamu masuk-masukinnya di sini udah benar sebenarnya ya? Iya. Cuman kuadratinnya kayak salah. Ketemu soal seperti ini harus hati-hati. Nah, sekarang yang nomor yang B. Nomor yang B. Siapa yang udah?
Daryl udah? Yang B ini jawabannya apa, Der? Apa ya, Bu? Apa jawabannya? X kuadrat Saya jawaban akhirnya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 18. 18. Ya, Bu. Betul ya? Yang lainnya? Ya. Caranya sama. Yo, nanti yang belum dicoba ya, yang B ya. Ada yang beda jawabannya? Bukan sama dengan 18? Oke. Sekarang saya mau lanjutin. Apakah masih ada pertanyaan nih sampai yang nomor ini, 4. Nomor 4. Silakan kalau masih ada yang kurang jelas sebelum materinya kita lanjutin. Nugi jelas, Nugi. Mana Nugi? Masih jelas, Bu. Oke. Jasmine? Saya? Masih oke, Bu. Oke. Frans, sudah Frans? Yang mana, Bu? Yang ini udah? Udah, Bu. Udah. Oke, saya tutup ya ini ya. Kita pindah ke sini. Sekarang mau lanjutin tentang ini. Nah, ada soal. Dia menanyakan tentang jarak terdekat antara titik min 7,2 ke lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 10X min 14Y min 151 sama dengan 0. Kalau kalian ditanyakan jarak terdekat, jarak ya, kalau misalnya kata-kata terdekatnya nggak ada, ditanyakan jarak titik ke lingkaran itu yang mana? Jarak titik ke lingkaran itu gini. Jadi ini ada lingkaran, anggap bulat ya. Kemudian ini pusat lingkarannya, berarti kita harus temuin dulu pusat lingkaran. Kemudian misalnya, nah ini cek dulu titiknya. Titiknya itu terletak pada lingkaran atau di dalam atau di luar. Harus dicek dulu. Pastikan posisi titik terhadap lingkaran ada di mana ya. Coba kita cek. Coba kalian hitung. Nilainya sama dengan 0 kah? Kurang dari 0 atau lebih dari 0? Coba ya, semua menghitung. X-nya diganti min 7 ke persamaan lingkaran, Y-nya diganti 2 ke persamaan lingkaran, nanti dihitung angkanya berapa, coba. Dapat? Berapa? Berapa, Daryl? Berapa hasilnya? Der? Ya, Bu. Maaf banget, Bu. Berapa hasilnya? Mau dimasukin doang, Bu? Dihitung. Oke, bentar. Min 56. Min? 56. Min 56.
itu berarti ada di dalam lingkaran ya, kurang dari 0. Berarti titik ini saya kasih lambang titik A ya. Berarti titik A ada di sini. Di dalam lingkaran. Nah, yang disebut jarak titik A ke lingkaran itu yang mana? Yang ini loh. Jadi pertama kita hitung jarak titik A ke lingkaran, ke pusat lingkaran ya. Kemudian ini ke sana. Nah, yang disebut jarak titik ke lingkaran itu yang ini. Nah, yang warna merah ini ya. Ini misal saya kasih titik P. Nah, A ke P itulah yang disebut sebagai jarak terdekat antara titik ke lingkaran. Jadi nanti kalau misalnya di soal tidak dituliskan jarak terdekatnya, ya udah pasti A ke P itu ya. Pasti jarak itu yang terdekat gitu ya. Kalau misalnya dia nanya jarak terjauh, nah kalau ada kata-kata terjauh, baru yang mana sih jarak terjauh itu yang ini. Saya pakai warna apa ya? Jarak terjauh itu berarti nih. Ini kalau saya panjangin ke sana harus tegak lurus ya. Nah, ini Q misalnya. Nah, jarak terjauh titik itu yang ini. Ini terjauh. Ini jarak terjauh. Jarak terjauh itu yang A ke Q. Nah, jarak terdekat itu yang AP ya. AP itu yang jarak terdekat. Atau jarak gitu aja. Paham ya? Jadi nanti kalau kalian ketemu soal seperti ini, kalian paham harus menghitung apa dulu. Berarti kalau menghitung A ke P gimana caranya? Bagaimana cara menghitung jarak A ke P? Devon. Kira-kira Devon. Gambarnya, bayangannya sudah ada. Nah, sekarang cara menghitungnya, teknisnya. Menghitung panjang ruas garis A ke P itu berapa, gimana caranya, Devon? Kamu harus hitung apa dulu? Devon? Nggak tahu saya, Bu. Oh. Nggak tahu. Coba kamu pakai feelingmu atau pakai apa yang kamu pertama yang terbayang di benakmu. Kalau misalnya ini gambarannya udah ada ya. Ini pusat Lingkaran seluruh dikurang sama aki. Atau gimana? kan jarak titik A ke P, berarti kita pakai titik Devon. Alat yang kita pakai pasti Seluruh diameternya dikurangin sama aki. Oh, nggak usah seluruh diameter. Ini kan pusat lingkaran kan bisa kita cari. Pusat lingkaran berapa? Pusatnya tadi 7. Berapa pusat lingkarannya? 7,2. Ini titik A. Titik A. 7,2. Yang pusat lingkaran ya di sini nih, Devon. Berapa? Berapa, Devon? Pusat lingkaran.
Siapa yang udah ketemu? Bisa bantu Devon. Nugi? Mana Nugi? Nugi. Belum, Bu. Pusat lingkaran Nugi. Ayo, boleh pakai rumus, boleh cara kuadrat. Belum. Nah, Jari kurang itu nggak sih? Soalnya Mana? R-nya belum ada, Bu. Loh, enggak, ini kan persamaan lingkarannya ada nih, persamaan bentuk umum nih. Dari sini kan ketemu R, bisa ketemu R sama bisa ketemu pusat lingkaran nih, Ben, Nugi. Pakai rumus bisa, cari pusat. Atau dikuadratkan sempurna, dibentuk menjadi bentuk bakunya lagi. Kayak di latihan 1 kemarin yang udah kita kerjakan, kalau nggak salah nomor 2 ya. Latihan 1 nomor 2 ya. Benar nggak, Ben? Iya kayaknya. Iya. Yang kita mencari pusat sama jari-jari dari bentuk umum persamaan lingkaran. Ayo Nugi, supaya lancar. Pakai rumus boleh. Bentuk kuadrat sempurna boleh. Ini persamaan lingkaran kita nih. Nah, pusatnya berapa koma berapa? Pusatnya 5,7 bukan, Bu? 5,7. 5,7 dari mana? Itu dari kuadrat sempurna, Bu. Kuadrat sempurna. Udah, coba Hen, kamu ikut coret-coret di sini. Dapetin 5,7 gimana caranya biar Nugi juga jelas. Hen. Sambil dijelasin, Hen. Jadi tuh kuadrat sempurna kan kayak ini dibagi dua gitu. Terus kan ini dibagi 2 dapat min 5, ini dibagi 2 dapat min 7. Terus kuadratin sama dengan ini pindah ruas ke kanan jadi 151. Terus kuadratnya dari 5 itu kan ditambah lagi 25. Kuadrat dari 7 itu tambah 49. Jadi hasil akhirnya min 5 kuadrat tambah min 7 kuadrat sama dengan 225. Jadi ini pusatnya itu di 5,7, R-nya itu di 15. Ya, gitu Nugi. Jadi diingat lagi ya Nugi ya. Karena ini fatal. Fatal kalau persamaan lingkaran udah ada, makanya kenapa mencari pusat sama jari-jari itu saya letakkan di nomor-nomor awal. Karena nanti setiap soal pasti kalian butuh pusat sama jari-jari, gitu ya. Jelas ya? Ingat ya Nugi? Cara cari pusat. Boleh pakai rumus. Kalau misalnya cara mengubah ini nggak bisa cepat, pakai rumus boleh. Ada di halaman depan modul ya. Jadi min setengahnya dari ini A, itu jadi di sini nih. Min setengahnya dari B, itu jadi di sini. 5,7 ya. Jari-jarinya tadi 15. Nah, sekarang kita bisa menghitung jarak titik A ke titik pusat ini. Nah, jaraknya berapa? Coba dihitung. Jarak yang biru ini, garis yang biru. Titik A ke pusat lingkaran itu berapa jaraknya? Gimana cara menghitungnya? Steffi, jarak titik A ke pusat lingkaran berapa? Yang warna biru ini, Steffi.
Saya masih bingung, Bu. Jarak titik ke titik. 13 bukan, Bu? Jarak titik ke titik pakai rumus apa, Hen? 13 bukan, Bu? 13. Pakai rumus apa jarak titik ke titik? Kalau saya coba-coba pakai itu, Bu. Pakai yang P kurang A, terus yang P kurang XA gitu-gitu, Bu. Ya, jadi Stevi, jarak titik ke titik itu selalu Pitagoras. Ya. Jarak titik ke titik selalu Pitagoras. Yang barusan kita pakai tadi yang PB sama dengan 3 kali PA tadi. PB itu kan jarak titik P ke titik B. Nah, ini kalau yang ini A ke pusat, berarti jarak. Berarti delta X-nya si titik A dan pusat lingkaran ini berapa dikuadratin, ditambah delta Y-nya mereka. Jarak A ke pusat lingkaran. Gitu, Sevi ya. Pokoknya kalau kita menghitung jarak titik ke titik itu konsep Pitagoras yang kita pakai. Berapa, Hen? 13 ya? 13, Bu. Oke. Jari-jari lingkaran tadi kita dapat 15 di sini ya. 15. Ya udah, ketemu ya. Jarak P ke A ketemu tuh. 15 dikurangi 13. Jadi 2 ya. Di sini juga. Apakah paham cara menghitungnya? Bu, tadi 13-nya itu dari Pitagoras itu atau gimana? Iya, Pitagoras antara titik A dan titik pusat lingkaran. Oh, oke. Delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat. Joan, jelas cara menghitungnya? Iya, Bu. Catherine, jelas? Jelas, Bu. Kamu udah sehat, Catherine? Udah, Bu. Oke. Sally, jelas? Kalau ditanya, Sally, kalau dia ditanya jarak terjauh, berarti berapa jarak terjauhnya, Sally? Tadi pakai Pitagoras itu kan, Bu? Nggak usah, ini kan udah ketemu nih. 13. Berarti 13 ditambah Iya. itu kan 15. Iya. Jadinya berapa? Jadi 13 tambah 15 ya, Bu? Oh, berapa? 28. Iya, gitu caranya ya. Paham? Ya. Pokoknya yang penting kalian udah tahu konsepnya nih. Kalau yang ditanya jarak antara titik ke lingkaran, berarti itu artinya jarak terdekat. Berarti A ke P di sini. Maka kalian harus menghitung apa dulu? Jarak titik ke pusat lingkaran dulu berapa. Kemudian di jari-jari dikurangi sama jarak titik tadi. Itu kalau titiknya di dalam lingkaran ya. Kalau titiknya di luar lingkaran gimana, Bu? Titik A misalnya di sini nih. Ya udah, tetap kalian menghitung jarak titik A ke pusat lingkaran. Kalau jarak titik A ke pusat lingkaran itu lebih jauh, berarti titiknya di luar lingkaran. Itu ya, kebayang ya? Ya udah, kalau titik A ke pusat lingkaran lebih jauh, berarti dia harus dikurangi sama jari-jari lingkaran supaya P-nya ada di sini. Nah, ketemu AP-nya. Paham ya? Oke. Jadi kalau misalnya jarak terjauh, ya udah berarti A ke pusat lingkaran ditambah jari-jari lingkaran gitu. Oke. Sekarang saya mau ke yang ini, paham ya? Oke. Sekarang saya mau pindah ke modul lagi. Ada satu soal yang belum terbahas, nomor 8. Kedudukan, oh berarti di sini. Kedudukan, saya mau cari ini dulu. Kedudukan garis terhadap lingkaran.
Nah, kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, jadi kedudukan garis terhadap lingkaran itu cuma ada 3 ini ya. Ini artinya garis memotong lingkaran di 2 titik ya. Kalau nanti ada kata-kata memotong lingkaran, kalian pastikan ini memotong lingkaran di 1 titik atau di 2 titik. Kalau nggak ada penjelasannya, oh itu artinya di 2 titik. Kalau memotong di 1 titik, itu artinya yang menyinggung, yang seperti ini. Kemudian yang ini tidak memotong sama sekali. Nah, langkah-langkah mengerjakannya gimana? Pertama, kita substitusi persamaan garis yang diketahui di soal ke persamaan lingkaran. Jadi persamaan garis itu kita nyatakan dalam bentuk Y sama dengan atau X sama dengan supaya mudah mensubstitusi ke persamaan lingkaran. Nanti sampai kita dapetin persamaan kuadrat gabungan. Seperti ini ya bentuknya. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat gabungan. Dari sini kita hitung nilai ini determinan diskriminan ya harusnya ya. Nilai diskriminannya D itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Dari persamaan kuadrat gabungan ini. Nanti kalau kita ketemu nilai D-nya lebih besar dari 0, itu artinya garis memotong lingkaran yang ini ya. Ini D-nya, diskriminannya lebih besar dari 0. Kalau nilai diskriminannya sama dengan 0, berarti artinya menyinggung. Ini yang kedua nih. Atau memotong di 1 titik. Kalau nanti nilai diskriminannya itu kurang dari 0, berarti yang ini nih. Garis di luar lingkaran. Tidak menyentuh lingkaran sama sekali. Ini konsepnya ya. Nah, sekarang kita mau lihat ke modul contoh 8 tadi. Nih. Kok contoh 8, contoh 9 ya. Nah, ini dia. Diketahui garis Y sama dengan MX dan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 10X plus 16 sama dengan 0. Tentukan nilai M sehingga garis yang A berpotongan di 2 titik, yang B bersinggungan, yang C tidak berpotongan sama sekali. Berarti tadi kita mengikuti langkahnya tadi, substitusi persamaan garis ke persamaan lingkaran. Berarti Y-nya kita ganti jadi MX ya. Ke sini, ini berarti kita dapat X kuadrat plus buka kurung MX dikuadratin. Kita mencari persamaan kuadrat gabungannya dulu ya. Ini karena X nggak diganti, plus 16 biarkan saja. Sama dengan 0. Nah, kemudian kita satukan nih. MX kalau dikuadratin jadinya M kuadrat X kuadrat ya. Maka ini kita punya X kuadrat plus M kuadrat X kuadrat. Itu nanti kita gabung jadi 1. Min 10X-nya diemin aja. 16 diemin aja. Sama dengan 0. Oke. Kemudian karena ini X kuadrat dan X kuadrat sama nih, maka kita gabung jadi 1 ya. Ini artinya ada 1 di depannya tuh. Nah, kita gabung jadi 1 nih. Berarti 1 plus M kuadrat. Itu koefisien X kuadrat atau nilai A-nya ya. Nah, begitu. Ini X kuadrat min 10X-nya berarti 10 adalah nilai B-nya ya. Kemudian 16 adalah nilai C-nya. Nah, ya udah berarti kita tinggal menghitung nilai diskriminannya. D itu adalah sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita substitusi. B-nya adalah min 10 dikuadratin 100. Min 4 dikali 1 plus M kuadrat. Kemudian dikali C, itu adalah 16. Oke, ya udah lanjutin dulu nih. 100 dikurangi 16, berapa? 4 ya?
4. Kemudian min, ini 16 dikali 4 berapa tuh? Salah saya ya. 16 dikali 4 itu 64, kebalik ya. Ini berarti 100 dikurangi 4, 36. Berarti ini 64 M kuadrat ya. M kuadrat. Nah, ini adalah nilai diskriminannya. Nah, sekarang tinggal kita ikuti. Kita mau menjawab yang mana nih? Kalau yang A, berarti ini diskriminannya harus yang A, berarti diskriminannya ini harus lebih besar dari 0 supaya memotong di 2 titik gitu ya. Ini disederhanakan bisa nggak nih? Dibagi berapa nih? Bagi 9 bisa nggak, Catherine? 64 bagi 9 bisa nggak? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Bagi 4 ya? Jadinya 64 dibagi 4 berapa, Catherine? 16. 16 M kuadrat. Dia mintanya lebih besar dari 0. Bagi min aja dulu ya. Saya jadikan 16 M kuadrat. Biar enak faktorinnya ya. Min 9, jadi ini tandanya kurang dari 0 ya, karena dikali min 1. Tinggal difaktor ini. Berarti 16, berarti 4 ya. 4M min 3 sama 4M plus 3. Ini tandanya kurang dari 0. Ya udah, berarti dari sini kita dapat min 3/4 ya. Min 3/4 kita letakkan di sebelah kiri karena lebih kecil. Kemudian 3/4 di sebelah kanannya. Kemudian perhatikan nih, saat kita memfaktorkan, di depan M kuadratnya itu plus, positif ya. Ya udah, di sini tandanya plus. Ini cara gampangnya tanpa uji titik ya. Kalau mau pakai uji titik, ambil aja 0. Nih. 0 substitusi ke M-nya. Ya udah, min 9 kan min, benar sama. Kemudian karena di sini tandanya kurang dari 0, berarti yang kita ambil yang minus nih. Nah, begitu. Ya udah. Ini jawabannya A. Jika supaya garis memotong lingkaran, berarti nilai M-nya itu harus di sekitar min 3/4 sampai 3/4 gitu ya. Kemudian kalau supaya bersinggungan berarti pakai sama dengan aja. Berarti M-nya sama dengan min 3/4 atau M-nya sama dengan 3/4. Kalau tidak berpotongan berarti ambil yang plus nih. Berarti M-nya harus kurang dari min 3/4 atau lebih besar dari 3/4. Gitu ya. Nah, coba kalau kita lihat pembahasan di soal. Nah, ini benar nih kesimpulannya. Jadi supaya berpotongan, berarti M-nya harus di sekitar ini. Supaya bersinggungan, berarti harus pakai sama dengan ini. Supaya tidak berpotongan, berarti nih yang kurang dari min 3/4 atau yang lebih besar dari 3/4. Apakah paham contoh 9? Apakah ada pertanyaan? Silakan. Bagi yang belum jelas. Paham ya? Ellen paham? Dan Bu, saya mau nanya, itu 1 plus M kuadratnya dikeluarin buat apa tadi? 1 plus, jadi A-nya. Ini jadi nilai A di kuadrat gabungan ya.
Ini nilai B, min 10. Ini nilai C. Buat dimasukkan ke diskriminan B kuadrat min 4AC. Gitu, Ellen. Oh, Oke. Kok Ellen? Kristal. Apakah ada pertanyaan lagi? Joan, jelas? iya Bu. Oke. Ini saya hapus ya. Sekarang kita ke latihan soal. Latihan 1. Berarti tinggal sisanya ya. Sampai nomor berapa tuh? Banyak sekali. Sampai nomor 24. Kita dari yang terdekat sama yang barusan kita pelajari. Mana ya? Kedudukan titik udah. Ini nih. Saya ngacak ya. Nanti coba kalian kerjakan soal-soal latihan satunya, sisanya. Ada variasi soalnya, nanti kalau ada yang nggak paham silahkan ditanyakan. Nah, ini saya dari nomor 15 dulu nih. Tentukan jarak titik ya. Jarak titik ke lingkaran. Yang mumpung masih ingat ya. Kemudian nanti kalau sudah ke nomor 14. Dua soal ini dulu. Yang nomor 15 dulu ya. Jarak titik dulu. Supaya tambah paham tadi yang sudah dipahami. Silakan semua mencoba ya. Pertama, cek dulu. Jarak titik, salah. Cek dulu titiknya terletak di mananya lingkaran. Atau, Bu, kalau langsung aja, boleh. Cari pusat lingkaran ya. Cari pusat lingkaran, kemudian cari jarak titik ke pusat lingkaran. Sama cari jari-jarinya dulu. Itu pakai yang Pitagoras tadi ya Bu? Jarak titik ke pusat lingkaran pakai Pitagoras. Kalau mencari pusat sama jari-jari lingkaran, itu pakai kuadrat sempurna atau pakai rumus boleh. Dipa, pusat lingkaran sama jari-jari lingkaran yang nomor 15A ini berapa? Dipa. Kamu udah dapat belum? Yang A, pusatnya di berapa koma berapa?
Dipa. Ignatius Dipa. Dipa nge-lag ya? Dipa. Ya udah Theo. Theo kamu udah dapat pusatnya berapa koma berapa Theo yang A? Pakai rumus boleh. Saya belum, Bu. Bentar. Pakai rumus boleh, pakai kuadrat sempurna boleh. Yuk, biar lancar, Theo. Berapa? Berapa, Theo? Tiga empat bukan, Bu? Berapa? Tiga empat pusatnya. Ya, Terus jari-jarinya. jarinya 25. Jari-jari 5 kali. Iya. Oke. Berarti tinggal mencari jarak titik 7,4 ke pusat lingkaran ya, ke 3,4. Cari jarak titik 7,4 4 ke titik 3,4. Joan, kamu yang hitung, Joan. Jarak titik 7,4 ke titik pusat lingkaran. Berapa? Saya belum, Bu. Ya, Masih hitung sekarang. Jarak titik 7,4 ke 3,4. Berapa? Kamu yang hitung. ini pakai rumus yang itu kan ya, Bu, dari titik ke titik gitu, Bu. Iya, Johan, pakai jarak titik ke titik. Dapat? Berapa, Johan?
Berapa? Dulu Bu, bentar Bu. Jarak titik ke titik. Berapa, John? Bu, Ibu. Ya. Ini yang titik ini berarti pusat kurang melewati titiknya bukan Bu rumusnya? Gimana? Ini Bu yang XY pusat dikurangin XY yang titik ini bukan Bu? Iya, jarak titik ke titik kan? Delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat gitu kan, diakarin. Ya Bu. Kalau jawabannya 4, bener nggak Bu? Ya, betul. 4. Nah, berarti kalau jari-jarinya kan tadi 5 nih. Kemudian jarak titik ke pusat lingkaran itu ternyata 4. Oh, berarti titiknya di dalam lingkaran atau di luar lingkaran? Gimana? Dalam. Di dalam. Titik di dalam. Dalam L. Nah, kemudian berarti jaraknya menjadi 1 ya. Karena 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Bisa? Johan tadi udah ketemu jaraknya 4. Jarak titik ke pusat lingkaran? Iya Bu. 4 dari mana coba? Itu yang pakai yang X kuadrat Y kuadrat gitu kan Bu, itu diakarin. Pakai delta? Iya Mas itu. Ya. Theo jelas? Devon? Mana Devon? Just cover. Oke. Jangan yang jarak. Bram? Mana Bram? Bram? Dilanjut ya. Ya, nomor 15B. Bu, itu nomor 15 emang 15B emang jelek ya, Bu? Angkanya emang jelek ya, Bu? Pecahan. Apa bukan, Bu? Ya nggak apa-apa kan pecahan? Bukan pecahan, Bu. Saya akar, Bu. Akar? Iya. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, Bu. Wensel, 15B, pusatnya berapa koma berapa, jari-jarinya berapa? Wens? Sebentar, Bu. Ini loh, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36 kok. Sebentar, Wens. Iya, Bu. Itunya R-nya dulu dah, Bu. R-nya 6, Bu. Iya, pusatnya. Nggak usah ngitung bahkan, Wens. Pusatnya saya lupa, Bu. Nggak usah ngitung. 0,0, Bu. Nah, kamu nih. Wens. Tadi lagi nggak fokus, Bu. Iya. Makanya diikutin dengan benar biar kamu nggak usah nanti saat mau ulangan biar nggak usah belajar banyak-banyak. Persesi itu kamu udah paham gitu, ya. Biar nanti nggak susah. Oke, berarti yang nomor 15B ini kamu tinggal menghitung jarak yang mana, Wens? Yang -1, -7 sama pusatnya, Bu. Coba dihitung, Wens. Jaraknya berapa, Bentar, Bu. Wens? Berapa tadi? -1,
Berapa, Wens? Delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat diakarin. Berapa, Wens? Akar 50. Akar 50 itu berapa akar berapa? 5 akar 2, Bu. Ya, 5 akar 2. Saya pakai ini aja. 5 akar 2. Nah, 5 akar 2 itu kira-kira berapa tuh? Kalau 6 itu kan berasal dari akar 6 itu berasal dari akar 36 kan? 5 akar 2 itu berasal dari akar 50. Nah, berarti lebih panjang jari-jarinya atau lebih jauh jarak titik min 1,7 ke pusat? Jarak, Bu. Oke, berarti titiknya ada di luar lingkaran ya? Iya, Bu. Kalau di luar lingkaran, berarti jarak titik ke lingkaran berarti berapa? Jarak apa, Bu? Jarak titik min 1,7 ke lingkaran berarti berapa? Dikurang yang 6-nya, Bu. Kurangi? Yang 6. Ya, dikurangi 6. Jadi 5 yang panjang dikurangi yang pendek gitu ya? Iya, Bu. Ya, biar nggak minus. Ya udah, gini aja udah. Nah, selesai. Oke, paham, Wens? Paham, Bu. Oke, Devon paham? Oke. Sekarang yang 15C. Ya udah, nanti dilanjutin ya yang C ya. Sekarang kita pindah ke nomor 14 nih. 15 yang A. Nah, kita mencari kedudukan garis terhadap lingkaran. Gimana nih caranya? Pertama, persamaan garis ini harus diapakan? Hen? Ya, kenapa, Bu? Kalau mencari kedudukan, menentukan posisi garis terhadap lingkaran itu mula-mula langkah pertama kita harus ngapain? Itu jawabannya kayak memotong, kayak cuma memotong atau enggak itu ya, Bu? Betul. Yang A saya nemunya tidak memotong. Yang B Enggak, maksudnya langkah pertama biar teman-teman cari diskriminan dulu, diskriminan. Pertama persamaan garisnya diapakan dulu? Diskriminannya, Bu. Kamu pelan-pelan deh. Teman-teman yang lain biar bisa ngikutin. Langkah pertama kalau mau mencari kedudukan garis terhadap lingkaran itu kan ada langkah-langkahnya tuh. Langkah pertama sendiri kita harus ngapain? Nggak tahu. Persamaan garisnya harus diapain? Diapain nggak tahu. Ya. Bingung, nggak tahu, bingung. Kamu nih loh bantuin teman-teman kok. Saya kira cuma cari diskriminan dulu, Bu, langsung, Bu. Diskriminan dari siapa? Dari persamaan garisnya, Bu. Itu yang itu. Kabur. Emang gimana, Bu? Aduh, Henderson. Ya gimana, Bu? Ini loh, baca. Substitusi persamaan garis. Oh, ya Bu, benar. Disubstitusi dulu, Bu. Aduh, Henderson, kamu nih. Kamu jangan menyesatkan teman-teman yang lain ya. Ya, maaf. Kamu tuh jadi patokan buat yang lain malah. Yo, berarti pertama persamaan garisnya harus diapakan dulu? Benny. Iya, Bu. Persamaan garisnya diapakan dulu, Ben, sebelum disubstitusi? Diubah X-Y-nya dulu. Diubah ke jadi? Kalau saya caranya itu. Ini jadi X sama dengan bla 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 gitu. Oke, X sama dengan
Y sama dengan aja biar enak. Iya, iya sama. Nggak harus sih sebenarnya. Sama dengan Y sama dengan juga boleh ya sebenarnya ya. Tapi saya lebih suka Y sama dengan. Y sama dengan apa, Ben? Tapi nggak bisa langsung gitu, baru satu. Berarti min 5/4 X. Ya. Plus min 5. Biar bentuknya nggak nyusahin diri, biarin dalam bentuk kayak gini. Oke? Oke. Oke. Jadi ini yang kita substitusi ke sana nih ya. Iya, Bu. Ya. Jadinya X kuadratnya tetap nih. Langkah pertama nih ya, substitusi. Kemudian plus, nah yang ini 5 min ya. Min 5X min 20 per 4 dikuadrat ini. Kemudian min 2X tetap. Kemudian min 2 dalam kurung min 5X min 20 per 4. Min 14 sama dengan 0. Oke, tinggal dikuadratin ya. X kuadrat. Nih, saya ajarin cara cepet. Kalau kalian ketemu bentuk pecahan nih, karena kalian biasanya kalau sudah ketemu angka pecahan, dikuadratin lagi, udah malas mabok ya. Caranya gini nih, ini kan yang pembilangnya kan kelipatan min 5 ya. Min 5 faktorin aja nih. Min 5 kemudian per 4. Nah, ini kita keluarkan, ini kita kuadratin juga. Nah, berarti kan kita tinggal sibuk mengkuadratkan yang X min 4 ya. Ya kan? Jadi nggak pecahan nih, biar nggak males. Nah, gitu. Kalau yang ini tinggal coret aja nih ya. Jadi, min 2 dikali, kalau langsung boleh nggak? Langsung aja ya. Ini jadi plus nih. Ini kan coret dulu nih, sama ini. Jadi per 2 ya. Berarti di sini plus. Plus semua ya. Ini masih per 2 nih. Ini jadi 5X plus 20. Min 14. Nabrak-nabrak apa-apa ya. Kelihatan kan? Ya udah, ini kan jadinya 25 per 16 ya. Nah, biar kita cepat ngitungnya, ini langsung aja kali 16 nih. Nah, ini jadi 16 X kuadrat plus 25 ya. 25. Nah, kalian tinggal kuadratin aja yang ini. Jadi X kuadrat min 16X plus ngawur 8 ya. Ini 8. X ya. Di sini baru plus 16. Kemudian ini min 2X-nya tetap. Salah. Dikali 16 ya. Jadi 32 nih. 32. Oke, hati-hati ya. Jangan ikuti saya. Saya suka nggak teliti. Berarti kali 8 ya. 40. 40X plus 160. Benar nggak? Semoga benar. Sambil cek saya ya. 16 dikali 14 berapa, Ben? 16 dikali 14.
Bu, itu nggak boleh dikurang dulu ya, Bu? Nggak boleh dikurang dulu 14 sama 10-nya, Bu. 20 sama... Ini kan 20/2 nih. Kalau kamu selesaikan dulu nggak apa-apa nih, jadi 10 ya. Iya, Bu, jadi 10, Bu. Ya, boleh. Ini ya, di sini ya. Ya udah nih, udah jam 9, ini nanti dilanjutin ya. Nah, nanti kalau udah bentuk sederhana, yang X kuadrat sama X kuadrat digabungin jadi 1. Yang X sama X digabungin jadi 1. Konstanta sama konstanta jadi 1. Itu jadi C-nya. Nah, dari situ kalian cari diskriminannya B kuadrat min 4AC ya. Nah, nanti nilainya gimana? Kalau kurang dari 0 berarti garisnya tidak memotong sama sekali. Kalau D-nya sama dengan 0 berarti menyinggung. Kalau D-nya positif, lebih besar dari 0, itu berarti memotong di 2 titik. Oke. Nanti dilanjutkan, terutama yang nomor 15 sama 14, kemudian nomor 13 juga ya. 13 tuh apakah garis memotong di 1 titik, 2 titik, atau tidak memiliki titik potong. Tuh, terhadap lingkaran, sama ya caranya. Kemudian nomor 16 juga nih, mencari koordinat titik potong, berarti pasti dia berpotongan ya, nggak usah cari nilai D-nya. Setelah dapat persamaan kuadrat gabungan, langsung faktorin, ketemu X1, X2, kemudian masukkan ke persamaan garis, ketemu Y1, Y2, gitu ya, itu titik potongnya. Yang nomor 17 sama, mencari titik singgung, berarti D-nya pasti sama dengan 0, nggak usah cari D-nya, tapi setelah dapat persamaan kuadrat gabungan, langsung cari X-nya, gitu. Ya udah, itu aja dulu. Nanti kalau sempat waktunya longgar, silakan soal-soal yang nomor lainnya juga kalian coba kerjakan. Oke, ini saya tutup.